Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat toko mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim toko mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau review sedikit tentang grand opening toko Ana. Jadi saya akan bercerita mulai dari awal sampai dengan kita grand opening. Kemarin pas saat saya di tokonya memang tidak sempat bikin video karena lagi riweuh mempersiapkan acaranya. Terus saya terlanjur waktunya terbatas sehingga tidak sempat bikin video di sana. Video persiapannya sudah sempat bikin, hanya video pas grand openingnya kita belum sempat. Jadi akan saya ceritakan sedikit mulai dari awal. Jadi mulai dari awalnya dulu di sini adalah tanah kosong dan tanahnya namanya ledok atau di bawah gitu. Jadi tanahnya ledok atau di bawah. Terus saya membayangkan waktu itu dulu itu mesti orang tidak akan menyangka bahwa itu adalah lokasi strategis karena posisinya di bawah. Namun setelah dikasih tanah, diuruk atau disamakan dengan kanan kiri sehingga lokasinya kelihatan strategis ya. Bahkan di situ ada pohon milik Pemda atau pemerintah daerah, atau ada pal listrik dan ada lampu jalan milik Pemda juga yang sebenarnya kurang strategis waktu awal itu. Hanya yang pertama yang dilakukan adalah dikasih tanah, dibruk atau dibuat seimbang dengan kanan kiri, terus pal listriknya dipindah, terus pal lampunya juga dipindah. Effortnya luar biasa ini untuk untuk menyediakan tempat. Jadi dari ownernya juga saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Persiapannya benar-benar luar biasa sampai dibuat seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, toko ini itu juga ramai sekali, kanan kirinya ramai sekali, terus aksesnya juga luar biasa ramai, dan ini pas jalan naik juga begitu. Sehingga kemarin kita membuat slowdown mulai dari 500 meter, 400 meter rest area, 300 meter, 200 meter itu kita buat seperti itu supaya supaya orang dari jauh kelihatan. Jadi memang kita slowdown, kita pasang di pinggir-pinggir jalan begitu. Jadi supaya orang kelihatan, karena ini kayak semi blind spot ya. Kalau dari bawah semi blind spot ya, karena habis pohon terus semi blind spot. Tapi kalau dari atas sangat kelihatan. Tapi dengan itu ternyata orang yang dari bawah itu kemarin kita lihat juga banyak yang mampir atau belok ya. Terus ini untuk tokonya sendiri ukurannya 15 kali 12 meter. Hanya di sini banyak ruko-ruko yang akan dibangun, dan kebetulan kemarin kita grand opening bareng dengan Rocket Chicken ya, dengan owner yang sama. Terus ruko-ruko sebelahnya nanti rencananya mau disewakan ya. Jadi ini tempat didesain juga semi rest area, jadi nanti adalah tempat untuk beristirahat ya. Saya bacakan untuk estimasi aset dan modalnya untuk toko ini. Ini yang saya sampaikan tidak yang sebenarnya ya, tapi adalah yang kira-kira kalau ukuran segitu modalnya berapa. Kenapa? Karena ada owner yang pengennya low budget, ada yang loss mas, pokoknya saya all out, ada yang seperti itu. Ada yang sesuai yang kita anggarkan. Tapi normalnya toko ukuran itu asetnya di angka 180 jutaan. 180 juta itu sudah lengkap. Terus dagangannya di angka 350 jutaan ya. Estimasinya itu tidak yang sebenarnya terjadi ya. Jadi bisa kurang, bisa lebih sedikit ya, tapi estimasinya di angka itu. Terus ini juga kemarin saat kita grand opening kita buat promo barang-barang tertentu, terus kita juga bagi-bagi voucher 25.000. Syarat belanja 100.000, kita budgetkan 2 juta, jadi ada 80 voucher ya. Terus ini juga grand openingnya dibuat termasuk cukup bagus. Karena apa? Karena kita juga menyertakan pemerintah desa atau warga sekitar, kita undang untuk menghadiri acara grand opening ya, karena grand openingnya juga bareng sama Rocket Chicken dan toko Ana ya. Jadi toko ini juga kurang lebih di 200-300 meter itu ada Indomaret sama Alfamart berhadapan ya. Jadi Alfamart Indomaret berhadapan. Jadi saya juga survei ke sana, Indomaret dan Alfamart-nya juga ramai sekali, sehingga menurut saya ini pas atau tidak kalau kini diputuskan untuk bikin minimarket lokal, menurut saya pas ya. Yang paling penting adalah tahu konsepnya, berani, terus siap memberikan effort. Karena akan selalu saya sampaikan bahwa yang namanya minimarket mandiri atau minimarket lokal tidak mungkin bisa autopilot. Tetap harus ada peran serta dari owner ya. Terus juga ini menariknya adalah ownernya juga beliau berada di luar kota, artinya tugasnya di luar kota, sehingga tidak bisa memantau terus-menerus. Hanya kemarin menggunakannya adalah program
iPOS 5 sehingga bisa seperti ini, bisa terkoneksi langsung ke handphone owner. Jadi laporannya up to date masuk ke handphone owner. Jadi begitu. Terus antusias pas saat grand opening juga luar biasa sekali ya. Dari 80 voucher yang kita sudah bagikan itu kurang lebih ada 80% yang sudah masuk ya. Terus tidak semua orang belanja di sini juga menggunakan voucher ya. Jadi saya juga cukup cukup luar biasa menurut saya hasilnya karena di atas 2 digit. Maksudnya di atas 20 juta grand opening awal. Jadi saya tidak akan ngomong yang sebenarnya juga, tapi yang jelas di atas 20 juta. Di atas lebih, berapa yang jelas di atas itu. Ya, terus saya survei juga waktu grand opening, Indomaret sama Alfamart-nya juga sama-sama masih rame. Jadi bagus. Jadi saya nggak mau pas kita grand opening Alfamart Indomaret-nya sepi. Jadi saya maunya juga mereka masih tetap rame, artinya bagus. Artinya kita tidak banyak mengambil pasar mereka. Artinya pasar baru, mungkin di belakang toko atau di samping kanan atau pas ada di depan itu kan ada gang masuk, mungkin dari sana. Sehingga tidak begitu banyak mengurangi omsetnya dari Indomaret sama Alfamart. Nanti kita tinggal bersaing atau kita tinggal berkompetisi harga sehingga nanti mungkin kita bisa tarikan konsumen begitu. Harapannya begitu. Jadi teman-teman semuanya di sini akan terus saya sampaikan bahwa ketika kita bikin minimarket sudah berulang kali fight bersebelahan satu tembok dengan minimarket nasional, hasilnya selalu di luar ekspektasi kita, selalu lebih survive dari apa yang kita prediksikan di awal ya. Jadi dari sini saya semakin yakin bahwa mau itu minimarket nasional apapun itu, yang besar adalah namanya. SDM-nya tetap sama seperti kita, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama makan nasinya. Yang jelas adalah nanti kita bisa berkompetisi lewat apa yang bisa kita menangkan, apa yang kita memang benar-benar kalah, apa yang kita bisa seri begitu. Jadi kita menggunakan analisa SWOT atau SWOT ya, apa yang kita sudah menang, apa saja, parkir, kebersihan, harga, pelayanan, fasilitas dan lain-lain, apa yang kita bisa menangkan. Terus apa yang kita sudah tidak bisa menangkan, nama besar ya sudah kita kalah di situ. Terus peluang apa yang ada di kita yang bisa kita timbulkan, harus analisnya seperti itu dan harus dikerjakan dan harus ada effort luar biasa dari owner ya. Dan saya pun dari sini juga akan selalu ngomong bahwa saya pun setiap hari tetap ya tidak santai karena saya juga mikirkan toko-toko, artinya tidak ada pengusaha yang santai. Namanya juga pengusaha akan terus usaha ya. Kalau santai jadi investor nanti entah 20-30 tahun lagi jadi investor santai. Tapi ketika kita memutuskan jadi pengusaha nggak ada yang santai begitu. Sementara begitu ya reviewnya, nanti mudah-mudahan videonya bisa tayang terus disertakan di video saya ini, video grand openingnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman yang mau buka minimarket, yang mau usaha minimarket, bisa mau belajar di konten atau channel YouTube kami silahkan, mau belajar di tempat kami silahkan, free. Kalau dikerjakan sendiri, kalau mau menggunakan jasa toko mandiri Indonesia juga bisa. Kami akan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa ya. Intinya kalau mau belajar sendiri, buka sendiri silahkan, mau belajar ke kami free, gratis. Tapi kalau bayar jasa ke kami adalah menggunakan jasa kami, begitu saja ya. Sementara itu apabila ada komentar atau tambahan, saya tidak berkeberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.